Cuma butuh sepersekian detik aja loh untuk sebuah perjalanan rutin berubah jadi tragedi. Tapi justru dari kejadian inilah ada pelajaran yang bisa menyelamatkan nyawa kita semua nanti. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah kecelakaan fatal di Jalan Trans Kalimantan. Ini bukan soal cari sensasi ya, tapi untuk memahami satu hal yang paling penting. Gimana caranya supaya kita semua bisa pulang ke rumah dengan selamat. Satu, angka ini bukan cuma statistik. Ini adalah satu nyawa yang hilang, satu keluarga yang sekarang lagi berduka. Sebuah pengingat yang, jujur aja, menyakitkan banget tentang betapa berharganya keselamatan di jalan raya. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana tragedi ini bisa terjadi. Oke, untuk benar-benar ngerti apa yang terjadi, kita harus mundur sedikit ke awal mula kejadiannya. Kita akan coba rekonstruksi kronologi di Jalan Trans Kalimantan pada pagi nahas itu. Coba bayangin ya, Selasa pagi, tanggal 10 Februari 2026, di Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di kilometer 32. Suasananya mungkin biasa aja, kayak pagi-pagi lainnya. Tapi di tengah rutinitas itu, ada dua kendaraan besar, sebuah dump truck dan truk tangki, yang nggak sadar kalau takdir mereka akan bertemu dengan cara yang paling tragis. Nah sekarang, ayo kita lihat lebih dekat lagi ya, momen-momen paling krusial sebelum tabrakan itu terjadi. Berdasarkan hasil investigasi polisi, inilah detik-detik yang menentukan nasib para pengemudi. Jadi ada dua kendaraan nih yang terlibat. Dari arah Pontianak menuju Tayan ada dump truck yang dikemudikan oleh almarhum Sola. Nah, dari arah sebaliknya, dari Tayan ke Pontianak, melaju truk tangki CPO yang dikemudikan oleh Jumanja. Dua-duanya di jalan yang sama, tapi dari arah berlawanan. Dan disinilah momen fatalnya terjadi. Entah kenapa, tiba-tiba aja dump truck itu hilang kendali. Truknya oleng tajam ke kanan, nyebrang garis tengah, dan langsung masuk ke jalur lawan. Jaraknya udah deket banget, truk tangki di depannya sama sekali nggak punya waktu buat menghindar. Adu banteng yang hebat pun jadi nggak terelakkan. Di balik setiap kecelakaan kan, pasti ada dampaknya ke manusia ya. Sekarang kita lihat siapa aja korbannya. Dan gimana respons cepat dari pihak berwenang waktu itu di lokasi kejadian. Dampaknya, sangat menyedihkan. Sola, pengemudi dump truck, meninggal dunia di tempat. Penumpangnya, yang bernama Ilham, mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Jumanja, pengemudi truk tangki, untungnya selamat, hanya mengalami luka ringan. Di tengah semua kekacauan itu, untungnya tim dari Satuan Lalu Lintas Polres Kuburaya gerak cepat. Mereka langsung mengamankan lokasi, memulai olah TKP buat mencari penyebab pasti kecelakaan, sambil berusaha mengurai kemacetan parah yang terjadi. Sebuah respons yang krusial banget di saat-saat genting. Oke, sebuah tragedi kayak gini tuh jangan sampai cuma lewat begitu aja, tanpa ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dari reruntuhan kecelakaan ini, ada pesan keselamatan yang sangat penting dari pihak kepolisian untuk kita semua. Inti pelajarannya itu dirangkum sama Kasubsi Penmas, Aibtu Ade Ardiansyah, dalam satu kalimat yang ngena banget. Sedikit kelalaian dapat berakibat fatal. Ini peringatan keras buat kita semua bahwa di balik kemudi, kesalahan sekecil apapun bisa punya konsekuensi yang paling besar. Jadi apa dong yang bisa kita lakuin? Polisi ngasih 4 hal penting. Pertama, pastiin kondisi fisik kita lagi prima sebelum nyetir. Kedua, patuhi rambu lalu lintas. Rambu itu ada bukan buat pajangan, tapi buat ngelindungin kita. Ketiga, jaga konsentrasi penuh. Jauhin dulu deh itu HP atau gangguan lainnya. Dan yang terakhir, ini penting banget, kalau ngantuk atau lelah, mending menepi dan istirahat. Jangan pernah pertaruhkan nyawa cuma demi sampai beberapa menit lebih cepat. 4 poin simple ini kan, sebenarnya cara kita buat mengubah duka jadi sebuah aksi pencegahan. Ini bukan cuma teori loh, ini adalah tindakan nyata yang berlaku buat setiap pengemudi di setiap perjalanan, nggak peduli jauh atau dekat. Inilah kunci untuk memastikan jalan raya jadi tempat yang lebih aman buat kita semua. Jadi gini deh, nanti pas kamu mau pegang kunci mobil atau motor, coba deh berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri, apakah saya siap berkendara dengan aman hari ini? Ingat, keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain, semuanya dimulai dari jawaban atas pertanyaan simpel itu.